Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Az-Zahra dengan NIM C1A124008 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Tujuan pembuatan video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Ibu Runi Meirati, SS M.Hum. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat mengenai eksistensi Gen Z dengan penggunaan bahasa Inggris. Baik, sebelum saya memasuki materi, saya akan menjelaskan siapa itu Gen Z. Gen Z adalah istilah yang merujuk pada generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Gen Z adalah generasi yang tumbuh besar di era digital, di mana teknologi dan internet menjadi bagian besar dari kehidupan mereka. Mereka dikenal dengan kemudahan beradaptasi dengan teknologi baru, termasuk media sosial, ponsel pintar, dan aplikasi berbasis internet lainnya. Baik, eksistensi Gen Z dengan penggunaan bahasa Inggris yang pertama adalah pengaruh media sosial. Bahasa Inggris menjadi bagian penting dalam komunikasi di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Gen Z sering menggunakan bahasa Inggris untuk yang pertama, membuat konten yang dapat diterima secara global. Yang kedua, mengikuti tren budaya populer atau pop culture seperti lagu, film, dan meme. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik atau branding pribadi mereka di dunia global. Baik, eksistensi selanjutnya yaitu pendidikan dan karir. Bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa internasional yang penting untuk pendidikan dan peluang karir. Gen Z sering terpapar pada bahasa Inggris melalui yang pertama, kurikulum sekolah yang mengajarkan bahasa Inggris sejak dini. Yang kedua, program beasiswa internasional dan studi di luar negeri. Yang ketiga, permintaan dunia kerja yang membutuhkan kemampuan bahasa Inggris. Baik, eksistensi selanjutnya yaitu bahasa campuran. Dalam percakapan sehari-hari, Gen Z kerap mencampurkan bahasa Inggris dengan bahasa ibu mereka. Contohnya, yang pertama adalah, ini vibes-nya beda banget kan? Yang kedua, let's chill aja dulu, gak usah buru-buru. Nah, hal ini mencerminkan gaya komunikasi yang fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman. Eksistensi yang selanjutnya adalah identitas dan gaya hidup. Penggunaan bahasa Inggris juga menjadi cara Gen Z mengekspresikan identitas mereka. Yang pertama, mereka sering menggunakan istilah atau jargon dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan keakraban dengan tren tertentu seperti slay atau on point. Yang kedua, bahasa Inggris dianggap keren atau modern sehingga penggunaannya sering diasosiasikan dengan gaya hidup global. Selanjutnya, eksistensi yang kelima yaitu tantangan dan kritik. Walaupun penggunaan bahasa Inggris oleh Gen Z sering diapresiasi, ada beberapa tantangan seperti yang pertama, potensi kehilangan nilai-nilai lokal atau bahasa daerah. Yang kedua, ketidaksesuaian penggunaan bahasa Inggris dalam konteks formal atau akademik. Eksistensi Gen Z yang aktif menggunakan bahasa Inggris dapat dilihat dari berbagai aspek, baik positif maupun negatif, meliputi budaya, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dampak positif dari eksistensi Gen Z dengan penggunaan bahasa Inggris yang pertama adalah peningkatan kompetensi global. Kemampuan berbahasa Inggris membuka peluang bagi Gen Z untuk bersaing di pasar kerja internasional, mengikuti pendidikan di luar negeri, atau mengakses informasi global. Contohnya, banyak Gen Z bekerja sebagai freelancer atau content creator untuk audiens internasional. Dampak positif yang kedua yaitu kemudahan akses pengetahuan. Gen Z dapat mengakses literatur, kursus, dan tutorial online yang sebagian besar tersedia dalam bahasa Inggris. Contoh, platform seperti Coursera, Udemy, atau YouTube memudahkan mereka mempelajari teknologi baru atau meningkatkan keterampilan.
Dampak positif yang ketiga, penguatan komunikasi antar budaya. Penggunaan bahasa Inggris memungkinkan Gen Z menjalin hubungan dengan orang dari berbagai latar belakang budaya, memperluas wawasan dan toleransi mereka terhadap keragaman. Dampak positif yang selanjutnya yaitu peningkatan inovasi digital. Gen Z yang fasih berbahasa Inggris lebih adaptif terhadap teknologi dan tren digital global, sehingga berkontribusi pada percepatan inovasi. Dampak positif yang selanjutnya yaitu popularisasi bahasa Inggris sebagai bahasa universal. Penggunaan bahasa Inggris dalam media sosial, musik, game, dan hiburan menjadikannya bahasa yang mendominasi komunikasi antar negara. Sekarang adalah dampak negatif dari eksistensi Gen Z dengan penggunaan bahasa Inggris. Yang pertama yaitu kehilangan identitas bahasa lokal. Penggunaan bahasa Inggris yang berlebihan dapat menyebabkan generasi ini kurang fasih dalam bahasa ibu atau bahasa daerah. Contoh, anak muda lebih sering menggunakan istilah Inggris dibandingkan kata-kata lokal seperti vibes daripada suasana. Dampak negatif yang kedua yaitu gap atau generasi. Orang tua atau generasi sebelumnya mungkin kesulitan memahami istilah atau gaya bahasa campuran yang digunakan oleh Gen Z, sehingga muncul kesenjangan komunikasi. Dampak negatif yang ketiga yaitu homogenisasi budaya. Dominasi bahasa Inggris dapat melemahkan keberagaman budaya lokal karena budaya global yang lebih mudah diakses melalui bahasa ini mendominasi ekspresi budaya lokal. Dampak negatif yang selanjutnya yaitu ketergantungan pada bahasa Inggris. Ketergantungan pada bahasa Inggris dalam dunia pendidikan dan pekerjaan dapat menciptakan hambatan bagi mereka yang tidak memiliki akses memadai untuk mempelajarinya. Dari beberapa dampak yang telah saya sebutkan tadi, eksistensi Gen Z yang banyak menggunakan bahasa Inggris memberikan dampak signifikan terhadap globalisasi, inovasi, dan perkembangan ekonomi. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan agar tidak mengorbankan identitas budaya lokal dan keberagaman bahasa. Upaya seperti revitalisasi bahasa daerah dan integrasi budaya lokal dalam komunikasi global perlu dilakukan untuk memitigasi dampak negatifnya. Sebagai kesimpulan, eksistensi Gen Z dengan penggunaan bahasa Inggris menunjukkan adaptasi mereka terhadap perubahan global. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan berbahasa Inggris dengan pelestarian bahasa lokal dan identitas budaya masing-masing. Itulah beberapa yang bisa saya paparkan mengenai eksistensi Gen Z dengan penggunaan bahasa Inggris. Sekian dari saya. Thank you for the chance to giving to me. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.